Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat sehingga bisa menjalani aktivitas dengan Baik. dan semangat. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, tentunya kita harus Berdoa. Siapa di sini yang bisa pimpin doa? Dela. Baik, kepada Dela, tolong pimpin doa kita pada pagi ini. Siap, Dad. Sebelum baca, mari berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tubillahi rabba wa bil Islam madina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma wa zidni fahman. Amin. Selamat pagi, Bu. Pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir sekarang? Hadir semuanya, Bu. Baik. Amelia Putri Kusuma, Hadir, Bu. Dela Putri Pratama, Rahma Safitri, Hadir, Bu. Wanda Rahmadani Saputra, Hadir, Bu. Natasha Ramadhani, Hadir, Bu. dan Ziko Juandika Putra. Hadir, Bu. Wah, hebat. Ya sudah, apakah kita bisa memulai pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak? Bisa, Bu. Baiklah, materi pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah tentang Pancasila. Mungkin tidak asing lagi bagi kita mendengar Pancasila, karena Pancasila sendiri merupakan dasar dari negara Republik Indonesia. Sebelumnya Ibu mau nanya, di sini sudah ada mendapatkan buku panduan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk kelas SMP? Belum, Bu. Ibu mengharapkan minggu depan buku ini harus ada ya anak-anak. Bisa kalian pinjam di perpustakaan. Setidaknya 1/2. Baiklah, kita lanjut. Pancasila itu kan berisi 5 sila. Nah, siapa di sini yang bisa menyebutkan 5 sila tersebut? Ayo, Ibu pengen keberanian kalian-kalian anak-anak semuanya untuk menunjuk siapa yang berani. Kalau tidak ada, boleh Ibu yang menunjuk? Boleh, Bu. Kepada Rahma dipersilakan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aplaus dulu. Mungkin di sini kita semua bisa menyebutkan isi Pancasila, tetapi hanya karena malu. Baik, Ibu di sini akan menjelaskan pengertian dari Pancasila. Bisa anak-anak lihat di sini? Bisa, Bu. Pengertian Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari 2 kata dari Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila berarti prinsip atau azas. Jadi Pancasila merupakan rumusan dan juga pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah paham? Paham, Bu. Kita lanjut kepada, tunggu dulu ya anak-anak.
Kita lanjut kepada berdasarkan ketetapan MPR nomor 2 tahun 1978 tentang butir-butir pengalaman Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu percaya dan juga takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan juga kepercayaan kita masing-masing. Lalu yang kedua, kita hidup di lingkungan masyarakat harus saling hormat menghormati dan juga bekerja sama. Dan yang ketiga, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah. Maksudnya di sini kita harus ada rasa toleransi. Karena di Indonesia tidak hanya cukup agama Islam saja, tetapi ada agama Kristen, lalu Hindu, Buddha. Buddha. Lalu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu mengakui persamaan derajat, yaitu tidak ada yang namanya orang kaya ataupun orang miskin, karena kita ini sama. Lalu yang kedua, saling mencintai sesama manusia, bukan saling mencintai antar pacar ya. Lalu yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Kita masuk kepada Persatuan Indonesia, di mana yang pertama yaitu menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan juga negara. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Kita masuk kepada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, di mana kita harus mengutamakan kepentingan negara dan juga masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Baik, kita masuk kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana kita harus mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan juga suasana kekeluargaan. Jadi kita antar sesama, antar teman, misalnya seperti antar Dava dan juga Tasya, itu harus rukun, jangan ada yang bertengkar, karena kita masih dalam satu. Baik, bersikap adil. Seperti ibu misalnya, tidak membeda-bedakan antara anak ibu yang Ziko, ataupun Dela, ataupun Rahma, lalu menghormati hak-hak orang lain, dan suka menolong kepada orang lain. Baik, apakah ada yang mau ditanyakan anak-anak? Ada, Bu. Apa? Oh, kepada Amel dipersilakan. Bu, kenapa kita harus berpedoman kepada Pancasila? Baik, pertanyaan Amel cukup bagus. Seperti yang Ibu bilang tadi, Pancasila itu kan merupakan dasar dari negara Indonesia, yang mana Pancasila ini berisikan 5 azas yang memang untuk kita laksanakan di kehidupan kita. Seperti ketuhanan yang Maha Esa, kita hidup harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Lalu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita hidup di dunia ini tentu harus adil dan juga beradab. Jangan membanding-bandingkan satu sama lain ataupun memihak. Seperti kalau orang kaya kita mau berteman. Jangan seperti itu. Makanya jika kita berpedoman kepada Pancasila, maka kita sudah bisa menggapai cita-cita dan juga bisa membanggakan negara dan juga bangsa. Baik, paham Amel? Paham, Bu. Kita lanjut kepada fungsi Pancasila. Di sini ada beberapa fungsi dari Pancasila, yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Maksudnya di sini sebagai nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat bangsa Indonesia melalui penjabaran instrumental sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai serta sesuai dengan nafas jiwa. Lalu yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia merupakan bentuk peran dalam menunjukkan adanya kepribadian bangsa Indonesia yang dapat dibedakan dengan bangsa lain, yaitu seperti sikap mental, tingkah laku, dan juga amal perbuatan bangsa Indonesia. Lalu yang ketiga yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Maksudnya di sini yaitu kristalisasi pengalaman hidup dalam sejarah bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata,
nilai norma, dan juga etika yang telah melahirkan pandangan hidup. Baik, kita masuk yang keempat. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Ada yang tahu maksudnya? Baik. Untuk mengatur tatanan kehidupan bangsa Indonesia dan negara Indonesia yang mengatur semua pelaksanaan sistem ketatanegaraan Indonesia agar sesuai dengan Pancasila. Yang kelima, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bagi negara Republik Indonesia, di mana kita ketahui negara Indonesia merupakan negara hukum. Lalu yang keenam, yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara. Maksudnya di sini, karena pada waktu mendirikan negara Pancasila adalah perjanjian luhur yang disepakati oleh para pendiri negara untuk dilaksanakan, pelihara, dan juga dilestarikan. Apakah di sini ada pertanyaan anak-anak? Baik, kepada Dela dipersilakan. Pancasila kan ada 5 lambang. Apakah ada maknanya, Bu? Pertanyaan yang bagus, Dela. Seperti yang kita ketahui, di Pancasila itu ada 5 lambang. Lambang tersebut bukan hanya dibuat saja, tetapi 5 lambang itu memiliki makna yang begitu besar. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan apa saja makna dari 5 lambang tersebut. Yang pertama, simbol dari Pancasila itu adalah simbol gambar bintang. Bisa dilihat anak-anak? Bisa, Bu. Di mana simbol gambar bintang berwarna kuning yang bersudut 5 dengan latar belakang warna hitam terletak di bagian tengah perisai, dijadikan sebagai dasar ketuhanan yang Maha Esa, yang sila pertama tadi. Hal ini mengandung maksud bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, yaitu bangsa yang beriman dan juga bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Simbol gambar bintang dijadikan sebagai lambang sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang kedua, simbol gambar rantai. Gambar rantai dengan latar belakang warna merah dijadikan sebagai dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu sila kedua. Simbol gambar rantai ini dijadikan sebagai lambang sila kedua dari Pancasila. Rantai yang berjumlah 17 dan saling sambung menyambung tidak terputus, yang mana ini melambangkan generasi penerus yang turun-temurun. Kita lanjut kepada simbol gambar pohon beringin, terletak pada simbol sila ketiga. Simbol ini terletak di bagian atas sebelah kiri gambar bintang, dijadikan sebagai dasar persatuan Indonesia. Simbol gambar pohon beringin dijadikan sebagai lambang sebagai tempat berteduh atau berlindung. Lalu yang keempat, simbol gambar kepala banteng terletak di Simbol gambar kepala banteng terletak di sebelah atas gambar bintang. Gambar kepala banteng dijadikan sebagai dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kita masuk kepada simbol gambar padi dan kapas terletak pada Sila kelima. Simbol gambar padi dan kapas melambangkan kemakmuran dan juga kesejahteraan. Simbol gambar padi dan kapas dijadikan sebagai dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, begitulah makna dari masing-masing 5 simbol tersebut. Jadi simbol tersebut tidak hanya dibikin-bikin saja, tetapi memiliki makna yang begitu dalam. Bagaimana, Dela? Bisa dipahami? Paham, Bu? Lalu apakah ada yang bertanya lagi? Tidak, Bu. Baiklah. Baiklah, jika tidak ada yang bertanya lagi, cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Di sini Ibu akan memberikan anak-anak tugas yang dikerjakan di rumah ya. Ya, Bu. Soal yang pertama. Mengapa kita harus berpegang teguh pada Pancasila? Sudah anak-anak?
Yang kedua, apa arti Pancasila bagi kehidupan saudara? Sudah? Bu. Tolong dikerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan. Baik, maaf jika ada kesalahan dalam berkata. Kita sudahi dengan sebut alhamdulillah. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah, boleh pulang anak-anak. Hati-hati di jalan ya.